Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena 5 menit saya usul jangan namanya GMKR, terlalu cemen, namanya gemertak harusnya. Gerakan merebut kedaulatan rakyat, disingkat gemertak. Nah itu usul ya. Dan jangan pakai kembali. Kalau mau di bangku salin, yang di bangku salin dimatiin dulu. oh sini. Oh, sabotase dia. Jadi gerakan mengembalikan, gerakan merebut kedaulatan rakyat. Kenapa? Kalau kita kembali itu kayaknya seperti ada suatu masa di mana kedaulatan rakyat itu pernah ada. Rasanya ya, setelah konstitusi itu dibuat dan kemudian dideklarasikan nggak pernah ada kedaulatan rakyat. Yang ada kedaulatan elit. Karena itu gemertak itu gerakan merebut kedaulatan rakyat. Satu. Yang kedua, kita harus ada time frame. Gini, Jokowi Prabowo ini dia sangat untung karena ada Jokowi. Selama ada Jokowi dan Gibran, maka Prabowo selamat. Ya kan? Saya hidup tetap akan menganggapnya sebagai presiden. Kira-kira gitu ya. Karena itulah menurut saya kita harus kasih time frame. Kapan kita harus mengakhiri ini semua? Time frame-nya itu saya usulkan 20 Oktober 2026 biar realistis. Tahun lalu juga bilang kelamaan, ternyata nggak apa-apa. Setelah 6 bulan nggak ada apa-apa, kita diam aja. Setelah 1 tahun nggak ada apa-apa, diam juga. Karena itu kasih waktu yang sangat masuk akal dengan ya maksimal. Jadi 20 Oktober itu targetnya adalah ya 2 tahun Prabowo, 1 Jokowi harus diadili. Tetapi ada juga yang kemudian mengidekan ngapain kita mengadili Jokowi dengan korupnya pengadilan kita ini. Tiba-tiba begitu diadili bebas dia, ya kan? Tidak terbukti semua korupsinya. Bisa juga ada orang yang mengatakan kenapa nggak di persona non gratakan aja? Kan dia lagi sakit, ya sudah dibuang saja dia ke luar negeri, ya kan, ke mana dia suruh berobat dan nggak usah kembali lagi, sehingga nanti dinastinya akan hancur dengan sendirinya. Itu menurut saya alasan yang masuk akal, manusiawi, tetapi juga menyelesaikan persoalan. Perlu dipertimbangkan. Kalau mengadili itu berlalu ke KPK dulu dan lain sebagainya. Padahal kalau besok lusa Jokowi di persona non gratakan, selesai masalah kita. Benar nggak? Benar nggak? Karena kalau bicara adili. Iya, menghukumnya itu butuh proses lama. Dan saya tidak yakin itu waktu 1 tahun akan cukup untuk menghukumnya. Karena prosesnya bertele-tele dan bisa jadi bebas dia. Nah, kalau Anda mengandalkan presiden, Anda ingin mengintervensi pengadilan. Kemudian pemakzulan Gibran itu ya, jangan didasarkan pada alasan politis. Nanti kalau Prabowo kemudian terjadi apa-apa digantikan Gibran, nah itu mekanisme konstitusional, memang iya dia wakil presiden, tapi harus didasarkan alasan konstitusional. Nah saya sudah sebutkan berkali-kali alasan konstitusionalnya itu dia melakukan kebohongan publik, perbuatan tercela, dia tidak lagi memenuhi syarat, dia melakukan tindak pidana berat 6 tahun. Jadi sudah 3 aspek itu terpenuhi semua, selesai. Sehingga kita bisa memperjuangkannya secara moral konstitusional. Jadi jangan bicara mengenai nanti kalau Prabowo jatuh, Gibran naik dan lain sebagainya. Itu bukan alasan konstitusional, itu alasan politis yang tidak justified. Kemudian LSP diganti One Team Volso, itu adalah salah satu indikator bahwa Prabowo serius untuk berbuat baik bagi negara ini. Kalau itu tidak diganti dalam jangka waktu, misalnya kita kasih ini time frame-nya, kita kasih 1 bulan aja. Kalau LSP, ya kan? Nah, jadi dalam 1 tahun itu ultimate 1 tahun. Tetapi ada 1 bulan. Kita kasih LSP 1 bulan diganti. Kemudian kita harus juga mengidentifikasi orang-orang lingkar geng Solo yang harus diganti. Ya kan? Karena yang saya tahu adalah Prabowo sulitnya minta ampun karena semua kebijakan, semua yang dikatakan itu akan dieksekusi dan semua geng Solo. Mulai dari lingkar terdekatnya sampai lingkar yang lebih besar, geng Solo semua. Jangan-jangan di antara kita nih geng Solo juga ada yang terima setoran setiap bulan. Tangan sama yang geng Solo di sini. Geng Jokowi kan? Jangan-jangan geng Solo. Nah, kemudian yang terakhir ya,
Dua yang terakhir, kita ini harus real juga berjuangnya. Bebaskan mereka yang dikriminalisasi. Kan Rizal Fadila dengan gagah di sini, tapi gemeter juga dia kalau mau ditahan dan ditangkap. Emang enak, ya kan? Manusia kan, manusiawi kan? Bagaimana istrinya, bagaimana anaknya dan lain sebagainya. Karena itu harus ada gerakan yang sistematis untuk membebaskan mereka yang dikriminalisasi, terutama dalam kasus ijazah palsu. Di sini ada calonnya orang yang akan dihukum, ada Rizal Fadila, ada Roy Suryo. Mas Roy ketawa-ketawa dulu dia, padahal dalam hatinya derdek juga dia. Ada Rismon Hasilal Senpa. Anda jangan mengorbankan orang seolah-olah kalau kita jadi pejuang harus bisa dipenjara. Orang bodoh namanya itu, tolol. Ya, tanyakan kepada Edi Mulyadi, kepada Munarman, enak apa ditangkap, ditahan tanpa kesalahan? Seumur hidup gak akan lupa. How come? Jadi negara ini harus menangkap dan menangkap orang yang salah, orang yang jahat. Tapi kalau orang yang tidak jahat, jangan ditahan, ditangkap, karena itu menimbulkan luka seumur hidup. Gak bisa semuanya. Karena kemerdekaan untuk membebaskan, bukan untuk memenjarakan. Itu ya. Dan terakhir, the last but not least adalah saya usul pentol korupsi. Ya, pentol korupsi itu adalah apa tadi ya? Perang total lawan korupsi. Ya, pentol korupsi, perang total lawan korupsi. Karena begini, yang namanya melengsarkan Jokowi good, melengsarkan Gibran good. Tapi kalau yang namanya rantai korupsi itu masih ada, maka akan ada revitalisasi terhadap orang-orang seperti itu. Tidak ada Jokowi, ada Joko yang lain. Tidak ada Gibran, ada G yang lain. Karena itulah menurut saya kita harus perang total melawan korupsi dalam setiap aspek. Karena itu kita tidak bisa. Kemarin mengatakan katanya Rismon Syarifar. Mana Rismon? Dan Dr. Tifa katanya sudah mau mengajukan RJ, sudah mau datang ke Solo, restoratif justice. Dan itu sengaja dipecah oleh para termulu sana. Yang ngomong demikian Farhad Abbas. Ya kan, di sebuah tayangan televisi. Saya pastikan RRT tidak akan bernegosiasi untuk meminta maaf kepada Jokowi. Mas Roy yang akan menjadi saksinya. Tidak akan jadi tuyul. Tidak akan jadi tuyul. Ya. Jadi kalau mau Jokowinya yang minta maaf ke kita semua. Ya, tetapi tetap diadili atau dipesona non gratakan. Jadi kita harus menyelesaikan persoalan. Ibu Bapak sekalian, itu saja. Tapi untuk itu mari kita saling jaga. Kita jaga Rizal Fadila, kita pastikan menghiburnya kalau something happen to him, ya kan? Keluarganya, kita jaga Mas Roy. Jangan omong-omong saja, ya kan? Begitu Mas Roy ditangkap, tidak ada gerakan perlawanan apapun. Kan kacau kita. Ya kan? Ketika kemudian Rismon ditangkap karena sudah Gibran Endgame, dia bikin buku Gibran Endgame lagi. Kita diam saja. Nah, mudah-mudahan dengan gemertak ini, main klaim aja saya kan, maka gigi kita selalu gemertak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.